lon kun bagainya dan dah sayang kanannya sayang tubuh neneplah anaknya nepelahi orangnya nene ya han akui anak dronnya bawa anak akui bawa anaknya kon dron yang lahirkan menyone acau turat bak mahkamah letak kejadian-kejadian pada masa Rasul berkaitan dengan masalah untuk anjuran berbuat baik dan kedekatan. Kita hari ini terus berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Pernah enggak ada bayangan urang cik kapah? Karena ridha Allah akan gebuka bila ridha katanya nabak ridha dua urang cik katanya. Yang kedua, setelah kita berbuat baik menurut adat pada masa Rasul lain cara berbuat baik, orangnya lain berbuat baik. Kita menjaga agar ia tidak tersinggung, tidak terhina, tidak marah dan tidak merasa disingkirkan dan tidak merasa direndahkan. Yang perlu jaga. Satu, jangan melakukan maksiat yang itu Allah mengakibat kepadanya. Yang kedua, jangan tinggalkan kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi hak dua orang tua, baik sudah masih hidup maupun setelah mati, adalah bentuk daripada durhaka. Dalam hadis Rasul mengingatkan ada 3 kelompok manusia yang Allah mengharamkan syurga kepadanya. Yang pertama, mudamminur khamar, orang yang terus menerus dalam mabuk. Narkoba bagian dari khamar. Bahkan lebih bahaya narkoba dibanding dengan khamar. Sehingga banyak para ulama mengkaji menyangkut dengan hasyis dan narkoba, hukumnya lebih berat dari khamar. Bahkan kita oleh gurau-gurau getanya yang nak di Aceh menyau khamar gepetamong dalam kanun jinayat. Menyorang di jeb arak nyana hukum lam hukum kanun jinayat, buat cambuk, buat denda dan segala macam. Menyor narkoba hangga pertama kena. Sepakat para ulama wate gerumuskan wate nahiring publik dan minta pendapat publik dalam rancangan pegot kanun 2014 menyangkut hukum jinayat. Sepakat bahawa narkoba tidak dimasukkan dalam kategori hukum jinayat, tapi narkoba hendaklah ditangani oleh pengadilan negeri, tidak ke mahkamah syariah. Pakon, karena hukum positif di Indonesia jauh lebih keras, jauh lebih berat dibandingkan dengan hukum jinayat. Karena yang lebih berat hukum secara ilat hukum watakalan karena darurahnya lebih parah, maka dia enggak masuk dalam hukum jinayat. Dia menyaurang narkoba hanya pernah naik cambuk. Tapi yang dituntut sampai dituntut hukuman mati nyena nyangkon dengan hukum jinayat. Kon dalam kanun katanya, dalam kanun hukum positif Indonesia. Karena lebih berat. Nah, yang taboh. Yang kedua, aqiqul walidain, orang yang durhaka pada dua ibu bapa, berpahala syurga oleh Allah. Yang kedua, wadayyus, orang tua yang mendukung, merelakan, menyetujui terhadap keluarganya untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Yang heboh dalam hadis Bukhari bahwa itu adalah diharamkan kepada mereka syurga.
Orangnya ta'u yang uququl walidain ilaih. Orang yang durhaka kepada ibu bapanya. Salah satu yang paling penting untuk kita ingat, dan tapi ingat syara-syara katanya. Baik sagai tadidik anak untuk kau hubungan dengan orang tuanya. Karena pakan rida Allah na pada rida dua orang tua. Baik tutup pintu rida Allah ba anak tu gara-gara hana pahle suami isteri menceri. Le broken home kata orang sekarang. Ada ayah kaceri dengan mak, timuhlah bermacam masalah. Bahkan anak hanjek wa bak mak ubai itu riyah, iya ibu menan perle anak ubai itu rima dan segala macam. Bahkan membuka aib-aib mamaknya kepada anaknya supaya dia juga membenci kepada mamaknya. Ada juga ada laki-laki, iaitu juga dia perempuan paling suka membuka aib orang tua ti anak dari mantan suaminya. Ya. Dan ini adalah dosa yang satu. Itu juga adalah merupakan kepada si anak yang dosanya dia tidak berbuat baik kepada dua ibu bapa karena orang tuanya sendiri salah satunya yang mendidiknya agar ia itu durhaka pada dua ibu bapa. Yang kedua, yang akibat katanya durhaka, maka baik tak didik kerana katanya urang syik katanya hana pernah didik walaupun gemudek bebejet zaman. Apa yang pernah saya sampaikan juga di sini, tak bangsakan anak itu ke orang lain, hantar akui anak tak anak draw tu. Sama dengan kita juga mendidiknya agar dia durhaka kepada kita. Dengan jalan tabani atau dengan jalan anak pungut atau dengan jalan tajuk anak ke orang lain. Dapat dikatanya galak tat orangnya juk anak ke orang lain. Yang tapunan dengan tabani dalam bahasa Arab. Yang kepunan bak katanya dengan adopsi. Mengadopsi anak. Tak adopsi anak taubah nan yah. Taubah nan mak. Nyojek ke dosa besar dalam Islam. Itu sebahagian pada dosa besar. Taubah nan yah, taubah nama. Ijih menyaina turi orangnya tah yah, tah mak ni turi. Ipikirnya ke orang yang lepengnya yang bi makan jih yang petik. Ipikirnya ke nyayah. Perumahannya ipikir mak. Belum dengan dampak-dampak hukum yang lain. Yang pertama, kita sudah putuskan anak itu nyan mandum terkenal. Mandum terkenal. Pertama, pihak yang melahirkan. Pohonu. Baik mak maupun ya. Sebab mai mentang pahanji ibu but, yang hendak setuju ya. Yang kedua, bidan. Karena bedan getim pedebik keterangan bahawa nyan anak rumah pada hari Haji Sali. Ya, mak-mak je itukar. Tamong ngeju. Karena dari surat bidan akan ditebit surat capir dalam kakak. Dia nyan pinah nan lom bak kakak. Ditebit bak nomor KTP dengan ayahnya siapa, mamaknya siapa, bukan mama aslinya. Nyan pih termasuk pekerjaan memotong, memutuskan hubungan si anak dengan orang tua. Urang syik yang pertama ialah legebi nikmat Allah. Padahal menyatakan hidih menyangkut apa kewajiban seorang ayah atau ibu bila Allah memberikan karunia anak. Ya. Yang pertama, berikan kata kegembiraan kepadanya. Bangkitkan semangat keluarga yang diberikan anak kecil itu supaya dia bahagia. Supaya ia semangat. Menyohana tempat tajak untuk beri dalam beri dukungan dan bangkitkan semangat sunat tahniah.
Paling kurang berdoa kepadanya, ya Allah, negeri keluarganya dengan anaknya menjadi rahmat dan bagi tenang untuk mententram, menjadi anak ini sebagai aset untuk menjadi anak yang saleh sampai di akhirat nanti ia akan selalu menjadi anak yang saleh yang bisa dimanfaatkan amalnya oleh orang tuanya. Giyubi layuk tak fala, itu sunnatullah. Apa yang kejadian kepada Abu Lahab yang nampak dalam mimpi Ibnu Abbas setelah 1 tahun meninggal matinya Abu Lahab. Abu Lahab sidra budak bernama Suwaibah. Suwaibah sangat gembira begitu Aminah melahirkan seorang bayi yang bernama Muhammad. Budak dia sampaikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab sangat rindu agar adiknya yang sudah meninggal punya keturunan. Begitu dikatakan Aminah melahirkan nyan anak Abdullah, sangat-sangat bahagia dia. Senang datang. Saking senang rasa syukur. Budak ke yang beri berita ke ganyan saatnya gepu merdeka dia Abu Lahab. Kah merdeka orangnya karena syukur dan menang, karena senang tak dun Aminah akan melahirkan sidro anak agam. Sehingga dalam lumpau Ibnu Abbas Allah beri keringanan terhadap siksa kepada Abu Lahab setiap malam Senin dan hari Senin, karena agaknya tenang dan getem beri untuk dukungan dan untuk menghibur keluarga Aminah karena telah melahirkan anak. Maka itu sunnatullah. Yang jadi gedanya tapi dalam memberikan senang baik sampai ditamang faktor gazin. Yang tidak bunuh ya. Yang tajuk anak ke orang lain dalam bentuk adopsi, yang kata makhluk kekasihan. Hingga begitu anak tak bayangkan gelakkan oleh orang kaya. Mudah-mudahan anak draw untuknya particular dan juga gantonan nan gedanya. Mai gantonan nan gedanya gantonnya dosa besar. Kalau dia senang tak mungkin anak yang baru lahir tukarnya. Bahkan yang kerjaan yang lain. Sebab menungan peng. Yang kerja kepegalan tabah hadika dal fakru kufran. Todatnya perasaan gatin. Perasaan gatin tanya. Perasaan gatin todat dengan kufur. Todat dengan kafir. Hingga nasi daurin no. Ganyan gema kawin hana surat nikah karena ganyan urinong kedua. Ganyan nana, ganyan pegawai. Ya. Geja balon dengku ki bancara. Po cara. Lon nana nyo pak tabo tapi anaknya nyo hana lam kakalun karena anaknya adalah hasil daripada perkawinan lon dengan perkawinan siri atau perkawinan yang hana tercatat di kuah. Kiban calai lon anaknya berhitamong dalam kakalun. Menyolong pegah anak lon hitamong karena tak buktikan na surat nikah lon ngalakau aku. Jino lon pegah anaknya mantang dia tengku lon jak urus surat bawa anaknya anak adopsi, anak gap loncak ke lon. Tabaknya anak adopsi je, tabak raya anak adopsi dengan anak kandung menyohana surat. Bak Indonesia, bak tanya. Anak adopsi je pertama. Ini anak adopsi yang minta surat-surat ba mahkamah syariah, nyan adalah sebagai anak tipulan dan diserahkan kepada kita. Jet ubah nan dumpu-dumpu. Karena jiat buat negara maka yang pegah hukum buat jaditan. Lon kun bagainya. Dan dah sayang karenanya sayang. Tubuh neneplah anaknya nepelahi. Orangnya nene ya han akui anak dronnya bawa anak akui bawa anaknya kon dron yang lahirkan. Menyone acau turat bak mahkamah teman dengan anak akui anaknya kon dron yang lahirkan.
anak orang lain yang melahirkan, ipeduk badan sebagai jalan untuk adopsi. Karena yang namanya adopsi bukan anak kandung, anak orang. Mandum nak sayang dan kana bak ne fikir bercamong bak buku gaji sagai gara-garanya ne tulak anaknya hanakui secara peng tang-tang don tetian kanyo. Secara agama don pengkhianat besar terhadap anak yang telah tubuh hanakui. Anaknya adalah darah gapah don pelahir dengan pelah tubuh. Tanya hendak tu kena fikir. Ya. Ka tahu. Oleh kerana demikian lom begalon. Maya balon nyan ben bubut. Harum. Malah lagi bubut, mungkin enggak minta tengkulain yang jeut. Tajak bang kunawi sapu hanjir tapi tabak yang jeut. Yang penting bejek pertama gaji berkenan tapi kan anak-anak gelain. Ban tanya. Urus sik lon Bandung. Kedua boh yang lumpugah. Yang harus nama efek dengan dunia modern uronyo berkaitan dengan getanyo yah payah tadi dek anak getanyo tanggungjawab kepada anak yang pertama akibat mio terjadi perceraian baik sampo getanyo tadi dik durhaka kepada anak kepada salah tidur di antara getanyo yah dengan mak. Yang kedua akibat adopsi getanyo baik tutup pintu syurga ke sido anak untuk hai temeng berbuat baik kepada orang tua hingga tersalah dibuat berbuat baik kepada yang bukan ayahnya, yang bukan mamaknya, yaitu ayah dan mama yang mengadopsinya. Adopsi yang haram adalah yang ditulis dirubah nan nasab. Segala ayat surat Al-Ahzab ayat 4 kalau salah tak salah turun berkaitan dengan kepaharam adopsi. Rasul pernah juga mempunyai seorang anak asuh yang bernama Zaid. Orang selalu memanggilkan kepada Zaid bin Muhammad. Begitu turun ayat itu, Rasul mengharamkan untuk dibangsakan Zaid kepada Muhammad, tapi bangsakanlah dia kepada orang tuanya yang menjadi nasabnya. Barulah disebut dia Zaid bin Harisah. Karena nan yahdroi Harisah. Ya. Yang adopsi lagi nyan nanti. Galau dengan efek hukum yang lain yang cukup panjang. 2. Yang kelihatan durhaka kepada orang tua. Andai kata seorang anak tidak memenuhi hak-hak orang tuanya, menjaganya sakit, gaknya punya hak bak getanyo anak untuk tabi ubat, menyohana pendro, menyoganya bangai wajib bak anak untuk gebi ilmu, menyoganya hana belanja wajib bak anak untuk beri belanja, wajib beri makan, wajib beri makan, wajib beri makanan, wajib beri pengasuhan, wajib minta urang pupah urang untuk yang ada mengkebut ke rota wajib minta urang untuk jaga. Oh tak jaga mak ngan yah getanyo tak minta urang baik cok pengganya. Kewajiban anak hendak menjaga ke rota putih pendra bayu. Olehnya jaganya baik keriling untuk meninggal itu kan ibi ke putakai tanya baik hidupnya apa tepat menyokacana tu upah ini hidupnya ke upah laju nyan hak le hak-hak orang syik yang ada di dunia, hak untuk tidak dipotong terhadap bicaranya, hak untuk merasa dia lebih rendah di hadapan orang tuanya, hak peraya, hak pemuliaannya nyan hak orang syik walaupun hanaga harap. Walaupun katanya tak cukup kaya dengan motor. Orang cik tak tapu katanya wajib nyan hak ganyan katanya harus tak pemulia ganyan. Jom jara. Ya. Duk pemulia menyageduk di ganyan atas tika baik taduk lagi nyo atas kursi. Pai taduk bersantun dengan ganyan. Lebih gad tak pemanyang ganyan. Rasulullah kon mak rawagu. Tengah geduk dengan sahabat lagi nyo. Truk tidak urang inong Tuhan.
yang oleh sahabat Lehana Turi. Pada itulah Halimatus Sa'diyah. Mak tutu ke, hingga gecok syurban ke, gelung kat bini, syurban gelung, gepeduk mak, dra geduk atas hala, syurban gepeduk kemuliaan karena gepemulia mak tu. Kon mak dra ke, katanya. Mak itu adalah mak rita, sesuatu. Laganya yang gepemulia. Itanya kadang-kadang orangnya, karena orang syik kita taman SD, itanya KS hanam tak tupu api, kadang-kadang hanale merasa bahawa katanya lebih ubud dari katnya. Nyo hana tabiha. Yang paling sedih lah bila hak katnya terampok. Dah hak orang syik yang dirampok oleh anak, yang dizalimi dia anak. Menyogaknya kamu meninggal. Kalau meninggal mungkin orang bela lain. Oleh meninggal. Setelah meninggal dunia ayah atau ibu kita, Allah menetapkan pada peninggalannya ada 3, itu adalah hak si main, hak orang tua kita. Ya. Sebelum hak orang tua kita ditunaikan, sepeser pun tidak halal diambil oleh anak atau oleh isteri atau oleh ahli waris. Mutabar rupiah cok, harum. Dah hak simayen, hak orang syik tu. Bak harta yang gemita kera ke? Kan harta ni. Bak harta kera ke? Itulah sesuatu yang ada sangkut paut dengan tirkah, dengan peninggalan. Yang pertama hak tajhiz. Hak tajhiz adalah hak gapan, keruna, boh keruan, perle ke gapa, perle ke ia mungong, perle ke ia macam-macam. Yang perle belanja nyan hak agatnya. Cuma menyona orang lain yang tembi ke sumbang je menyohana nyan hanjir terbangkalai. Hak agak nyanjuk. Baik sampo ganyan harta guna ada yang tata jahit mayat tilapih kafan. Temano ngan ia putih menan hana tacok yang sunnah untuk dengan bermacam-macam yang perle. Tak peduk top jungan onu. Hana mutu mempegat si on papa dengan tun tanah baik lantung tak ada ruang gat nyan wate tak peduk dan tak hadap kiblat dalam liang. Nyan hak gat nyan. Ube tip. Bak tah bak harta ke yang hana gemeh ke deh yang ke kebah. Oleh harta nyan gleh antara gat nyan dengan orang lain. Yang kedua, nyan biasa je. Bahkan hak agak nyan-nyan hana gecok libat harta rog. Harta anak hijau. Menyah hijau dan anak hai syara hijau. Ramai kaum kerabat saudara semuslim jak kenan me terkah bahkan na kampung-kampung ka pegat na pegat kesatuan uang untuk duka juk dekonan. Allah baru memberikan peninggalan orang tuanya kepada ahli waris setelah tunaikan hak si mayit dulu. Apa hak si mayit? Wasiat dan hutang. Kalau dua perkara ini belum ditunaikan, sepeser pun tidak punya hak ahli waris untuk diterima. Dan wasiat dan hutang tidak diminta daripada harta dari ahli warisnya, tapi apa yang sudah takluk dalam zimmahnya di saat ia masih ada taklif sebelum nyawa berpisah dengan tubuhnya, baik itu kena taklif dalam hatinya, dalam zimmahnya adalah hutang karena itu hak Allah, ataupun dengan hak manusia. Allah sayang kepada hamba ni. Galam tatemeng ubaya wate tengah taudib
yang atanya talangih saat katanya udip. Yang katanya tak jauh belang. Teruk je ket, hana tabuh je ketnya. Lam zimmah katanya menyokatruk nisab wajib bertebit zakat. Hana ada bertebit. Batat. Meningai Allah mantong sayang ke untuk kepampun, maka utangnya mantong ketuntut karena menyangkut dengan harta zakatnya, bak harta zakatnya wajib bayar. Hanjat cok oleh hanggebi le kali waris. Hangjuk kali waris. Dalam ayat 11 kepegah dia kepegah dia Allah paduk boha ahli waris. Walakum nisfu pada yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain in kunna fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Menyo anak ainang getanyo lebih dua hana anak agam jih cok dua perle dari yang kekebah leurunsi. Ingkanat wahidatan falaha nisfu. Menyo anak inang yang kekebah sidrawa sagai cok iji setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dua urunsi agam dan inang, ayah dan umi bertemu dengan yang sepernam menyoti mayat na ane atau cucok menyohana ane atau cucok illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus mamak cok seperle peninggalan pajan yang mandum getup dah Allah ya mandumnya mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Atanya yang kepegah ke anak inong seperdua atau dua perle ke mak sepernam, ke kakek sepernam, ke nek sepernam dan toto yang lain bandum-bandum mak mertemang seperle menyohana anak. Pajan yang gebihnya anda Allah leh bayar wasiat dan hutang. Menyogalam bayar wasiat dan hutang hanjut cok galam kepegah kamu dit cok hanjut. Cocok bati getanya kata zalimi dan kata rampok hak urang mati karena utangnya takluk atuh urang mati. Ruhul mukmin muallakun bidainihi. Roh urang mukminnya mengikat terkatung-katung dengan sebab utang hatta yuqdalah sampai utangnya gebayar. Ngan pua gebayar ngan harta draw ge. Menyohaik gebayar hana harta ge bahinan gebayar ngamai ke draw ge hana sayang tegetanyo. Hana cik ge wajib dihukum untuk tabayar ngan harta getanyo sebagai anak. Hana apa je? Menang. Tekedi nyuna kejadian untuk pegah. Tidak urang meninggal ge kebah toko Sabah. Gekebelah belang tu krek, gekebelah rumah Sabah. Gekebah hutang 50 juta. Peng hana, peng kontan tan. Yang nak belang menyerta publo lagut lah mau 20 juta. Toko lagut 20 juta. Rumah lagut lah mau 20 juta. Nah, utang 50 juta. Menyaga publo toko ngan belang tip ke hutang. Tinggal rumah. Cuma rumah ke kahane tak mampang sapu, menyo toko nak tak mampang. Menyo belang nak tak mampang. Gepikir dia ahli waris termasuk perumah atau oleh lakau dengan anak. Menyo menan utang urang mati mak dah katanya ka tertanggung di katanya mandum. Dah tertanggung. Dia mah baik tak bayar metiga, menyo tak publo toko langsung dengan tanah belangnya nampak tak minta rezeki. Tak bayar betul-betul bahasa tokon tu yang lebih tak payah tak bayar betul. Menanti di belang 3 gojak belang tak bayar melimau nalih tu. Hingga bergelah 50 jutanya. Nyan bijaksana tu mikir tapi buat zalim. Menyo tahu ayat. Orangnya tak cak manfaat pun ana peninggalan ganyan. Kata cak pun manfaat
hutang mekat tamita rezeki bagi hutang ladung terpajuh ladung. Allah ke perak? Kapajuh kekah hak daripada ke bahalu melatik ka bagi hutang ni le. Mengkaratat nyawang terkatung-katung dengan hutang. Itanya mangat tantur. Pola fikir mamunya tak perlu ajun tu kenapa tak minta rezeki. Ya hutang kata angke. Dengan tangke. Angke bahasa Aceh puranya bahasa Aceh angke. Kata tanggung. Apa kaglah kaya? Hana. Yo kata tanggung ke hana le getik sah hana le muallakun. Nyo yang cocok nasihat bak pu yang hadis pernah luntuan pegah bak tidur sahabat meninggal dunia hana harta na hutang hanya 20 dinar. Dia ke semanu ada ke pegafan oleh orang dilingkak ke bedah jenazahnya gemeh kepada Rasulullah bak Masjid Nabawi geyo semayang pada Rasulullah. Hai orang lain semayang cik supaya Rasulullah jadi imam. Getanya dari Rasulullah, apakah jenazah ini punya hutang? Dijawab oleh para orang-orang yang na dilingkar yang turi dengan almarhum. Nah ya Rasulullah, 20 dinar lebih kurang. Kiban kanak kali bayar. Galam ya Rasulullah. Ya. Menyomenan Rasulullah. Semayang juga lewat kah? Semayang. Geyo semayang bak sahabat bedah Rasulullah kita mau lang kemah anak itu semayang. Gekun oleh sidang sahabat yang lain hanya tinggal oleh sonan. Ya Rasulullah, utang almarhumnya kalun tanggung ya Allah, ya Rasul. Lun yang tanggung jawab, lun akan lun bayar utang almarhum. Bin. Ya. Menang kebalik Rasulullah semayang. Penjelasan. Dia ke semayang Rasulullah bedah ya kebumikan 2 jam kemudian jam hotel itu menumpah lah dengan sahabat dan masa udah yang tanggung hutang bunuh itu kan kita tanggung maka ada masalah masalah rupanya getanya Rasulullah hai hutang almarhum kali kebayar getanya hutang almarhum hai Rasulullah kan baru bunuh untuk belanja yang kalau tanggung itu minta anak jawab dia Rasulullah hutang almarhum kali kebayar nan tak kira anak yang dawang orangnya tapi kan baru tadi ya Rasulullah ya udah ya kah bedah mempikiran ke sahabat yang tanggung bunuh pada tunggu Rasulullah tanya bunuhnya anak apa lagi bedah gak bayar ya minta apa yang paling dibayar hutangnya dia kebayar tak mau ternyata kalau tempat long masjid atas hidayah atas kata atas sembahyang kamu tempat sahabat masjid kalau kita nyuruh orang baru buka tempat mendung kamu tempat gedanya lah boleh sembahyang kalau dia bayar hutang mana kalau ya Rasulullah alhamdulillah orangnya taatnya jenazahnya kalau piyah tawajih dan kaglah iji dengan masalah hutang. Nyan hinan menunjukkan bahawa dia tak tanggung di kita ahli waris anak kacana bayar dengan harta yang nak galam gelah ini menyamanan tawa terbunuh tak pakai harta peninggalan orang mati galam masalah pakai so yang le so yang ni pun lagi gaduh bukan dia tak tahu dia sebab masalah tu nyan antara orang ahli waris dengan ahli waris lam nyokan dengan orang meninggal berhutang dengan Allah, berhutang dengan manusia. Menunjukkan bahawa Allah tangke dan tertanggung. Allahnya tak cok tokonya tak minta rezeki lehinan tak bayar baca-bacut. Gaglah hana. Lam timah agaknya hana selama galon terpegelah. Yang giyu dah Allah kiban. Nyan publau. Temapun dapat jauh minta rezeki banjut. Publau belang. Publau toko coba bayar hutang. Oh, nak tinggal 10 juta. 10 jutanya ni jauh juga kali waris. Pada mana? Minta. Dia mengampun apa jauh. Yang tubuh ke bidang lah. Cuma kau. Atau upah. Untuk belah alam. Dia kan tak pakai hutang mana. Baru sah pajuh. Padup tinggal. Yan pajuh. Olehnya pajuh pi menuju jatah
masing-masing. Ya, nyan hak. Tapi ke tiga tu. Bukan. So dalim katanya menyohak ya hatu jino dijo peng pantion 30 juta tacok itanyo 50 tak pengun ke tajuk 50 mentau dep ke gejah elef kan tu udah tanya orang peng pantion tu peng lah itu bil dah peng 60 juta apa gak ayah nyo do tapur itu bil cepat-cepat nyo ka bersih tinggal ke dah ni ke 20 juta apa perlu bersih untuk uru-uru padahal kerja kecok mendum betul je kan kai pengut ke ana yak pegah kepu kai cok ju kai pengut kai cok hak kan hak ayah kai cok menyo hak ayah mantau udip mantau na kesempatan ya laki maaf laki ampun dosa nyut tak pengut hak ayah tu yang kan mati tak bunuh dia mati hak ganya nak tajuk boleh putra-putri ke dah nak buat thăm buat je tu tak bayar macam-macam lừa mưa lo tak bayar hai lừa cuma lo cuma kun kan lừa cuma lo lừa cuma lo tapi tujuan lừa mula baru bayar tanya kan mat bosa agak urang gepengun urang udep daripada gepengun yang ke yang akan mati ya tidak menunaikan hak yang haknya adalah pada apa yang dia tinggalkan yang geyu dia Allah itu adalah merupakan bentuk durhaka kepada manusia. Yang kejut dikatanya hana berkat. Menyo hana tak peglih atanyan hak agaknya nilai. Maka bayu ile. Lam ayat 13 pajan gebi dia Allah kepada ahli waris leuh tabayur hutang dan wasiat. Ayat 12 lego tu gepulang dia Allah mimba diwasiatin yusi biha audain gekelam mimba diwasiatin tusuna biha audain gekelam badraken mimba diwasiatin yusa biha audain ghaira mudar. Ayat 12 mandu-mandu mimba'di. Apa mana mimba'di? Leuh bayar utang, leuh tunaikan wasiat memenuhi syarat dan rukun, baru metemeng jatah faridam mafruda. Nasibam mafruda nyan kenyanya metemeng paduk jatah katanya mati-mati. Betul tak? Sehingga andai kata leuh tak bayar hutang. Abih karena hana tak bayar pun hana habis-habis. Hingga punya dalam hukum. Leuh tak bayar ubena kepenebah kurunsi itu tak blok tak bayar hutang. Hansip bayar hutang dengan harta. Maka wajib petubit hanya dupna yang kekebah peng tagai. Yang lain hana gepu wajib ada ahli waris. Tapi punya ahli waris sayang kurunsi petubit peng betul tak habis. Atuk mendung supaya baik le gak nyampai harga bayangan amal kebaikan ke. Kata apa? Sehingga karena hana tinggal peng order bayar hutang hana letirkah rumah-rumah kalau dah pulang hana tinggal haji. Maka wasiat hana wajib. Batal wasiat. Karena kira wasiat oleh kau hutang. Tunaikan wasiat dia kau hutang. Dia tak kau hutang dalam mazhab Syafi'i lebih awal hutang dengan Allah dari hutang dengan manusia. Terbatas harta. Orang tak bayar hutang dengan Allah, tak bayar zakat, tak bayar fidyah puasa, tak bayar kafarat tumpah. Kabeh utang besar, utang temen, utang belang, utang lampau dian galam terletak. Termasuk utang tiap mak megang galam tak bayar atau runci itu. Tapi kabeh nya hana bayar boleh. Hana wajib bayar dengan peng ahli waris. Maka yang wajibnya dalam mazhab Syafi'i lebih awal urutkan ilai utang dengan Allah baru utang dengan manusia. Atau habis tak bayar hutang Allah, habis hutang dengan manusia, hana tinggal sapu api. Maka wasiat hana sah. Wasiat batu. Karena wasiat menyona harta. Olehnya hanya lebih daripada kadar sepertiga.
dari sisa setelah tunaikan hutang. Kiban dan pembuat wasiat punya hutang kalau boleh. Kedua, dia tak pembuat wasiat, dia tak hutang nak tinggal. Menyona wasiat nak tinggal seperlai, 2 perlai. Karena wasiat hanya juk mendung. Dan wasiat je le. Tapi yang sah hanya seperlai. Dia ada betul. Nah tinggal pek nyan ke nyan yang gekun harta pusaka, yang gejuk di Allah, yang gehukum di Allah, bila atanyan hana betul tahu sesuai ketentuan Allah, maksiat kepada Allah dan Rasul, wa ta'adda hududahu, mutaaddi tentang hudud Allah, ketetapan Allah, yudkhilu naran, maka resikonya masuk neraka khalidan fiha, hana tebit hinan, walahum azabun muhim, nyukur yang bertemu azab yang paling pedih. Maka salah satu daripada durhaka kepada orang syirk, walaupun cukup gad lain menyota hana tatunaikan hak orang syirk, menyogatnya kamu meninggal hak orang syirk, bak harta yang kekebah wajib ditunaikan hak orang syirk, iaitu hutang baik dengan Allah, dengan manusia, wasiat, dan juga yang pertama di atas tajhid. Menyoatannya perkara galam selesai, maka ahli waris galam geberi hak mesti pisah pun dari peninggalan. Dia gelih atanya baru tahu dah peninggalan ahli waris, makanya ke yang giwa sesuai dengan hukum faraid. Dan fikir demikian yang dapat tuan sampaikan pada malam yang berbahagianya.